Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana adabi wa nudur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 15, 16, dan 17. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, Rihla Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Bersama saya Ocha dari kelas 9C. Tema podcast kita kali ini adalah Enjoy Menghafal Al-Quran. Sebelum kita lanjut, saya mau mengumumkan pemenang kuis edisi Selasa 12 April 2022. Ini dia pemenangnya. Hadiah ini disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum, SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Teman-teman, sebelum kita panggil bintang tamu kita kali ini, yuk kita nonton video berikut ini. Halo teman-teman semuanya. Untuk menguatkan hafalan Al-Quran, SMP Istiqomah Sambas Purbalingga punya metode loh, yaitu metode haris, halaman, dan baris. Dengan metode ini, kita dapat mengucapkan ayat yang telah kita hafalkan dengan hanya mengingat halaman dan barisnya. Nah, setelah itu untuk membuktikan, saya ada dua teman saya yang ada di sini nih. Mereka udah belajar metode haris selama 2 bulan loh. Buat teman-teman yang di rumah, silahkan buka Al-Qurannya ya buat ngecek benar atau enggak. Untuk itu saya kenalin dulu ya teman-teman saya yang ada di sini. Dan di sini ada saya Aisyah Ramadhani Subianto dari kelas 7A. Saya Inaisyah Mukti dari kelas 7A. Siap ya, kita mulai. Pertanyaan pertama untuk Aisyah dulu ya. Coba kita tes. Halaman ke-7 baris ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tastaru bi ayati samana qalila wa iyaya fattaqun. Wah, Masya Allah, benar. Pertanyaan kedua buat Cahaya. Halaman 5 baris ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin.
Masya Allah, bener lagi, keren banget deh. Nah, sekarang pertanyaan buat Aisyah. Tadi kan Cahaya udah baca halaman 5 baris 5. Buat Aisyah nambah 5 ayat dari yang udah dibaca sama Cahaya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Masya Allah, bener loh. Selanjutnya pertanyaannya buat Cahaya. Pertanyaannya agak beda nih. Menebak halaman awal juz. Pertanyaannya adalah berapa halaman juz ke-17? 322. Coba kita cek. Wah, bener loh. Gimana sih caranya? Caranya awal juz dikurangi 1 dikali 2 ditambah imbuhan 2. Wah, aku baru tahu loh ternyata caranya kayak gitu. Nah, itu adalah contoh teman-teman kita yang udah belajar metode Haris. Buat kamu yang tertarik, bolehlah daftar di sini SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Wah, Masya Allah, siapa nih yang pengen bisa kayak gitu? Semoga kita semua menjadi umat yang selalu mencintai Al-Quran ya. Amin. Teman-teman, kira-kira siapa ya bintang tamu kita kali ini? Yuk kita kenali orangnya. Mas Muhammad Haikal Abi. Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa ya Mas? Kalau sekarang alhamdulillah lagi sibuk kuliah aja sih. Teman-teman, Mas Abi ini adalah alumni SMP Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2018. Berarti angkatan 11 ya Mas? Ya betul. Nah, jadi teman-teman, Mas Abi ini adalah salah satu siswa berprestasi di sekolah kita loh, dan juga capaian tahfiz tertinggi di sekolah kita. Semoga prestasinya menular ke kita semua ya. Amin. Nah, ini foto-foto kenangan saat Mas Abi masih bersekolah di sekolah ini. Mas Abi lulus dari sini udah hafal berapa juz Mas? Dulu saya lulus dari sini alhamdulillah dapat 5 juz. Kalau sekarang apakah ada tambahan apa lagi? Kalau sekarang alhamdulillah untuk tambahan saya udah selesai 30 juz. Wah, Masya Allah teman-teman, keren banget ya udah hafal 30 juz. Berarti itu lanjutin hafalannya waktu pas di SMA dong ya? Ya betul tadi. Kalau boleh tahu SMA di mana? Saya dulu SMA di MAS yang Quran Menawan Kudus. Oh, berarti itu sistemnya boarding ya? Ya. Berarti. Oke Mas Abi, ayo kita flashback waktu pas Mas Abi masih SMP di sini. Kan dulu kan Mas Abi masuk ke kelas tahfiz tuh. Iya. Setelah Mas Abi lulus, kelas tahfiz ditiadakan. Tapi alhamdulillah sekarang angkatan 17 yang sekarang ini udah ada lagi nih kelas tahfiznya. Boleh bagi pengalaman gak sih Mas dulu tuh sistem-sistemnya tuh kayak gimana? Jadi dulu saya masuk ke SMP itu jadi ada sekitar 5 kelas ya. 5 kelas kemudian diadakan seleksi menghafal surah Toha selama 3 hari. Nanti diambil 40 orang terbanyak. Jadi dijadikan satu kelas. Jadilah kelas tahfiz itu. Kemudian dalam perjalanannya menghafalnya itu di pagi hari. Jadi ada jam wajib menghafal itu sebelum pelajaran kita ada jam wajib hafalan sekitar 2 jam pelajaran ya. Apakah ada hal yang memberatkan waktu pas Mas Abi harus hafalan tiap hari? Memberatkan sih tidak begitu ya. Nah gini ya Mas, masalahnya itu beberapa teman saya tuh ada yang pusing sama hafalannya, udah banyak hafalan, banyak tugas. Gimana sih cara Mas Andi buat bagi waktu antara hafalan dan juga pelajaran umum? Jadi dulu saya itu pas
kelas 7 itu kelas tahfidz itu kita dituntut untuk bagus dalam 2 mapel itu ya. Jadi tahfidznya harus bagus, tapi umumnya juga harus bagus. Di dua-duanya itu sangat ditekankan biar bagus semua. Untuk masalah membagi waktu itu kita kan ada jam wajib tahfidz itu di pagi hari itu. Kita maksimalkan di pagi hari itu untuk menambah dan membaca. Terus kemudian setelah itu ada jam pelajaran. Saat pelajaran kita fokus juga untuk mengikuti pelajaran yang dalam pelajaran umum itu. Setelah pelajaran umum, setelah kita pulang, nanti kita mungkin kalau ada surah-surah yang harus dibaca, kita membaca dulu, dan kemudian baru kita mengerjakan PR-PR dan tugas-tugas yang lain pelajaran umumnya. Berarti hafalannya tuh di sekolah doang dong ya? Kalau saya pribadi tidak ya. Kalau saya pribadi itu pas pulang sekolah juga mencari ustadz terdekat untuk meminjam murojaahnya ya. Termasuk salah satunya beliau Ustadz Ahmad Susanto. Nah nih teman-teman, jawaban dari Mas Abi. Semoga kita semua termotivasi dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Lanjut ya Mas Abi, dulu waktu di SMA itu sistem hafalannya itu gimana sih Mas? Kok bisa sih 3 tahun udah hafal 25 juz? Kalau di SMA saya itu metode menghafalnya ada 3 jam wajib bertemu Ustadz, yaitu setor, halakoh di sana. Itu setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Nah, setelah itu kita masuk sekolah seperti biasa sekitar jam 7 sampai siang sekitar jam 2-an, setengah 2-an. Setelah itu kita mulai menghafal masing-masing ya, mulai menghafal untuk persiapan nanti bertemu Ustadz lagi. Jadi banyaknya kita memaksimalkan waktunya tuh di luar sekolah, harus persiapan terus. Ada metode yang dipakai nggak sih Mas? Kalau metode khusus yang diwajibkan dari sekolah sih nggak ada. Jadi sekolah membebaskan semampunya siswa ya, semampunya santri itu bagaimana cara menghafal. Ada yang menghafalnya harus mojok, harus ada yang bareng-bareng, ada yang bersama teman ya, memakai cara mereka sendiri senyamannya mereka. Pernah ngerasa bosan nggak sih Mas waktu pas ngafalin Al-Quran? Kalau untuk bosan itu ya mungkin enggak ya, karena kita semangat misalnya. Wah Masya Allah banget. Kok kayaknya Mas Abi ini enjoy banget. Gimana sih? Kok bisa sih Mas? Mungkin karena dulu saya tuh memberitahu mengenai manfaat mengenai hafal Quran tuh gimana, jadi kita semangat. Manfaatnya apa sih Mas? Jadi dulu tuh guru saya menerangkan manfaat mengenai hafal Al-Quran itu banyak sekali ya. Yang pertama itu merujuk dari hadis Nabi SAW itu berkata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu ya. Jadi orang yang hafal Quran tuh nanti akan jadi orang yang baik lah. Kita nggak bisa ini orang yang jadi terbaik, cuman kita berusaha untuk jadi lebih baik. Yang keduanya itu orang yang hafal Al-Quran itu lebih afdal jadi imam ya, karena orang yang hafal Al-Quran pasti sudah mengkaji mengenai tajwidnya dengan benar dan lebih mendalam. Kemudian yang ketiga itu orang yang hafal Al-Quran itu nanti di akhirat itu derajatnya sesuai hadis Nabi itu nanti derajatnya itu sampai ayat terakhir yang dia baca. Kemudian guru saya menerangkan lagi, ini yang paling sering ya, ini jadi nanti pasti surganya Allah insya Allah itu orang yang hafal Al-Quran akan memberikan mahkota dan jubah yang mewah itu terhadap orang tua kita, orang tua penghafal Al-Quran tersebut. Jadi itu sebuah motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi menghafal Al-Quran. Nah itu dia teman-teman manfaatnya. Oh ya Mas Abi, waktu pas Mas Abi ngafalin Al-Quran ada kendala yang dialami nggak sih? Untuk kendala pasti ada ya. Kita pasti saat menghafal itu bertemu ayat-ayat yang mungkin sulit, sangat sulit dihafalkan.
Tetapi kita mengenai ayat sulit itu bukannya malah berhenti atau menyerah, tapi di sana itu dulu guru saya itu Kiai Muhammad Aroni Amin itu memberikan makalah dulu bahwasannya qalilun qarra khairun min katsirin farra. Jadi menerangkan bahwa kalian menghafal sedikit, lebih mengena, lebih hafal itu lebih bagus daripada langsung banyak tetapi banyak yang lupa. Nah, itu yang masih saya dan teman-teman saya coba untuk Lanjut ya Mas, kan Mas Ami sekarang udah kuliah nih, udah gak mondok lagi. Kalau dulu kan di pondok kan ada jadwal murojaah tiap hari. Kalau kuliah gimana tuh murojaahnya? Apakah ada kendala juga? Jadi pas kuliah itu mungkin kita pasti ada kendala ya, karena beda, mungkin nggak ada teman-teman, nggak ada ustadz ya. Jadi apalagi kuliah itu kan biasanya banyak tugas, ada praktikum juga gitu. Jadi kadang udah kecapean duluan dan akhirnya kadang murojaahnya jadi terlewatkan. Cara mengatasinya gimana tuh Mas? Ya mungkin dari saya pribadi, saya mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ya, seperti ada pengajian rutin ya, saya mengikuti sekalian kita berniat untuk membaca sekalian, terus kita ikut ke TPQ untuk mengajar anak-anak, dimana kita ya berniat juga untuk mengolah hafalan kita. Tapi ada metode yang biasa dari teman-teman saya lakukan juga, itu metode dengan menghafal sehari itu ditarget. Jadi kita menarget 3 juz minimal, apalagi yang hafalnya udah banyak ya. Kalau udah 30 juz itu biasanya kita dibagi 3. Jadi sehari itu kita patok 3 juz wajib, itu juz 1, juz 11 dan juz 21. Nanti kita hari keduanya berarti juz 2, juz 12 dan 22. Itu terus lanjut 10 hari insya Allah selesai seperti itu. Oh iya ya, berarti kan secara nggak langsung bantu kita untuk murojaah hafalan ya Mas? Oh ya Mas, kan biasanya kalau lagi Mas hafalan nih, otak kan jadi stuck tuh. Terus gimana sih cara Mas Andi ketika mengalami hal tersebut? Untuk mengatasi hal itu biasanya kita pasti kalau udah itu udah nggak bisa dipaksakan lanjut ya, pasti susah masuknya ya. Jadi kita mengalihkan ke surat-surat yang lain yang pendek-pendek atau yang mudah-mudah ataupun yang surat yang kita sukai, seperti kayak lagi juz 27 kesusahan kita murojaah lagi juz 30 yang enteng-enteng, juz 1 seperti itu. Jadi tidak berhenti. Wah, bisa ditiru nih teman-teman. Ketika sedang kesulitan menghafal, coba alihkan dengan membaca surat yang lain. Jadi bukan ditinggal, terus nggak nambah deh hafalannya. Nah Mas Andi, gimana sih cara Mas Andi agar cepat menghafal Al-Quran? Untuk cara agar cepat menghafal itu tiap orang beda-beda ya. Jadi ini tidak harus diterapkan seperti ini, tapi untuk saya sendiri, saya lebih suka untuk mendengarkan karena saya suka nada-nada syekh-syekh dari luar ya. Jadi saya modelnya senang mendengarkan, lagi menghafal saat ini saya mendengarkan dulu syekh siapa seperti itu. Oh iya ya, berarti kan kalau udah nyimak kan secara nggak langsung ikut mantun kan ya Mas? Iya benar. Oh ya Mas Andi, ada tips atau trik nggak buat teman-teman yang ada di rumah biar enjoy dalam mengejar hafalannya? Oh ya, sebelum itu ada kuis nih buat teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dari menghafal Al-Quran yang telah disampaikan oleh Mas Adi tadi? Jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Karena ada hadiah menarik yang disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum SMP Istiqomah 11 Purbalingga. Oke lanjut. Tipsnya apa tuh Mas? Tips dari saya pribadi mungkin ya. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman terapkan dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama seperti saya tadi, metode dengan mendengarkan. Jadi kita mendengarkan surat yang akan kita hafal dari YouTube dulu, dari syekh-syekh bernama. Kita mendengarkan, kemudian kita mulai menghafal dengan nada yang kita dengarkan.
Kemudian yang kedua, kita bisa mungkin ada yang menghafal dengan cara bersendiri, menyendiri, mencari ruang kosong untuk agar kita fokus, mencari waktu-waktu khusus tengah malam ataupun jam berapa yang kira-kira bisa fokus jadi menghafal. Itu bisa jadi waktu menghafal yang baik juga. Kemudian kita juga bisa mencari partner ya, bisa mencari teman yang sesama menghafal, kita bisa saling simak-simakan, saling murojaah, ataupun saling mendengarkan satu sama lain. Kemudian kita juga yang penting kita harus yakin sih ya, kita harus yakin dengan potensi diri kita untuk bisa menghafal Al-Quran, bahwa Quran itu kan mudah, insya Allah dihafalkan itu mudah. Yang penting kita yakin, kita semangat, seperti itu. Dari tips yang sudah disebutkan tadi, ada tips lain nggak Mas? Tips lain, ada. Mungkin ini yang paling penting malah ya, dari tips-tips yang tadi itu, poin pentingnya kita harus menargetkan diri kita sendiri. Kita membuat target pribadi, karena kita yang tahu potensi diri kita. Jadi kita harus menargetkan pribadi agar totalnya seperti target yang ditentukan sekolah, seperti itu. Jadi kalau mungkin hari itu tidak tercapai, diganti dengan hari esoknya sebagai hitam. Jadi mungkin target per hari 1 halaman, kok hari itu tidak dapat, berarti besok ditargetkan 2 halaman, seperti itu. Nah itu dia tipsnya teman-teman. Itu dia tipsnya teman-teman. Ayo kita terapkan mulai sekarang ya, biar bisa menjadi seperti Mas Abi ini. Nah, tadi kan ada tips nih. Sekarang saya mau minta motivasi buat adik-adik yang ada di SMP Istiqomah sama Purbalingga agar enjoy dalam menghafal Al-Quran. Untuk motivasi itu banyak ya, terutama dari luar itu. Yang paling saya rasakan itu ketika saya di pondok. Motivasinya itu sangat tergugah itu karena melihat di sana itu anak-anak kecil, anak-anak muda itu banyak yang sudah menghafal Al-Quran, banyak yang sudah semangat dalam menghafal Al-Quran, banyak yang jauh dari tempat-tempat jauh itu, dari luar jauh, berusaha untuk datang ke Kudus itu, datang ke pondok untuk menghafal Al-Quran. Kita yang sudah dimudahkan ya, mungkin dari segi jarak juga terjangkau, dalam segi kesempatan juga telah disediakan. Anak-anak kecil saja mampu, apalagi kita, seperti itu. Kalian pasti bisa. Kita ini termasuk alhamdulillah bersyukur yang diberi kesempatan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi generasi Qurani dan senantiasa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Wah, nggak terasa ya teman-teman, sudah mau waktu berbuka. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang di rumah, pantengin terus ya podcast kesayangan kita semua, Harilah, Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah, setiap hari pukul 5 sore di YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar syiar dan dakwah kita makin meluas. Let's fastabiqul khairat, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسي والده هلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال لأخذ ولدكما القرآن رواه الحكيم. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberikan pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran.
Hadis riwayat Hakim.